Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni. Saya mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ABK. Apa itu ABK? ABK adalah anak yang memiliki keterbatasan baik itu fisik, sosial, emosional, budaya, dan spiritual yang berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, berbeda dengan anak-anak sebelumnya atau anak-anak yang lain. ABK terbagi atas dua. Yang pertama ABK permanen dan yang kedua ABK kontemporer. ABK permanen adalah anak yang memiliki kelainan atau bakat istimewa. ABK kontemporer adalah anak pada umumnya, namun karena kondisi atau situasi mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus, misalnya anak dari daerah terpencil atau terbelakang. ABK permanen terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal yang berarti kata tuna, yang artinya rusak atau cacat. Nah, netra yang artinya mata atau penglihatan. Jadi kata tunanetra berasal adalah rusak penglihatan. Sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra dibagi menjadi dua. Yang pertama, terjadi kecacatan, yakni sejak seorang menderita tunanetra yang dapat digolongkan sebagai seperti penderita tunanetra sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua itu penderita tunanetra setelah lahir pada usia kecil, yaitu mereka yang sudah memiliki kesan serta penglihatan visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, penderita tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja. Kesan-kesan pengalaman visual meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Yang kedua itu berdasarkan kemampuan daya lihat, seperti penderita tunanetra ringan, yaitu mereka yang mempunyai kelainan atau kekurangan daya penglihatan. Yang keduanya itu penderita tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang mengalami sebagian daya penglihatan. Penyebab tunanetra. Nah, faktor yang menyebabkan tunanetra dapat terjadi berdasarkan waktu kecatatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat di dalam kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab umur, faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antara keluarga dekat atau saudara dan perkawinan. Nah, ini juga kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita tidak bisa menikah sesuai, maksudnya kalau keluarga seperti keluarga dekat dari keturunan ayah, karena itu bisa salah satu penyebab faktor kecatatan anak. Nah, penyebab terjadinya tunanetra. Nah, tunanetra dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat di dalam kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab umur, faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antara keluarga dekat dengan saudara, perkawinan antara tunanetra misalkan. Nah, selain itu ketunanetraan juga di dalam kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti virus rubella atau campak yang telah dijelaskan tadi, dan kekurangan vitamin A adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran sehingga tidak mampu untuk menangkap rangsangan lain melalui pendengarannya. Nah, ada beberapa klasifikasi tunarungu. Yang pertama itu tunarungu ringan, di mana seseorang hanya bisa mendengar bunyi dari 20 sampai 40 desibel. Yang kedua itu tunarungu yang sedang, kondisi di mana seseorang dapat mendengar bunyi dari 4
sampai 65 desibel. Yang ketiga itu tunarungu berat, yaitu di mana seseorang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 56 sampai 95 desibel. Ketunarunguan berat sekali. Nah, ketunarungan yang berat sekali ini dia hanya dapat mendengar 95 desibel. Yang ketiga, pengertian tunawicara. Tunawicara, bisu atau disebut pula dengan tunawicara, dan gangguan bicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya dikatakan dengan tuli. Baik terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi akibat faktor genetik, keturunan misalkan, atau perkawinan antara kerabat yang terlalu dekat seperti antara sepupu kandung, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kurang atau tidak berfungsi organ pendengaran atau keterlambatan perkembangan bahasa. Klasifikasi tunawicara. Yang pertama, keterlambatan berbicara, gagap. Yang kedua gagap. Yang ketiga, kehilangan kemampuan berbahasa. Yang keempat, kelainan suara. Yang kelima, kelainan nada. Yang keenam, kelainan kualitas suara. Yang ketujuh, kelainan keras lembutnya suara. Penyebab tunawicara. Banyak hal yang dapat menyebabkan tunawicara pada anak, baik faktor fisik, mental, maupun kombinasi keduanya. Faktor sentral. Faktor ini meliputi kerusakan pada sesuatu saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik. Faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensorik atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya saat anak mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku dan emosionalnya. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan. Klasifikasi tunadaksa. Klasifikasi tunadaksa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kelainan pada sistem cerebral. Seorang anak dikatakan menderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi ini ada pada gangguan sistem saraf pusat, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, kelainan pada sistem otak dan rangka anak. Tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, atau tulang. Penyebab tunadaksa. Yang pertama itu faktor parental. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi pada bayi sejak lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal, mengalami kendala saat melahirkan seperti kesulitan melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Pendarahan pada otak saat kelahiran prematur, penggunaan alat bentuk kelahiran berupa tang karena mengalami kesulitan kelahiran yang mengganggu fungsi otak pada bayi. Yang ketiga, postnatal. Walaupun proses melahirkan sudah berlalu, tidak ada jaminan seorang individu terbebas dari tunadaksa seumur hidupnya. Yang kelima, autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Yang pertama, kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjukkan dan melambai. Yang kedua, gangguan dalam berhubungan sosial. Salah satu ciri-ciri anak autis adalah sulit bersosialisasi. Yang keenam, pengertian ADHD.
ADHD merupakan gangguan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengendalikan gerakan fisik. Penyakit ini sebagian besar diderita oleh anak-anak, namun tidak sedikit orang dewasa yang menderitanya. Penyebab ADHD. Nah, ini dia penyebab ADHD. Yang pertama itu faktor keturunan, memiliki ibu atau ayah, saudara dengan kondisi yang sama atau gangguan mental lain. Yang kedua, faktor kondisi kelahiran, prematur yang usia kehamilannya itu 37 minggu. Yang ketiga, faktor struktur atau fungsi otak. Yang keempat, faktor di cerdas otak, kerusakan otak yang terjadi dalam kandungan atau usia dini. Yang kelima atau yang terakhir, faktor lingkungan, paparan racun dan lingkungan sekitar pada masa anak-anak, misalnya timah yang terdapat dalam cat dinding ruangan. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.